Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Manda Putra Putu, saya dari kelas reguler 2024. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Afrika yang kelima yang berjudul dengan analisis karakteristik masyarakat pra-imperialisme Eropa. Yang pertama itu, subjudulnya itu ada hubungan Eropa dan Afrika sebelum abad ke-19. Sejarah hubungan antara Eropa dan Afrika dimulai sejak pelayaran bangsa Portugis pada pertengahan abad ke-15 ke berbagai wilayah Afrika. Sejak saat itu hingga menjelang akhir pertengahan abad ke-15, berbagai wilayah terjadi berbagai bentuk interaksi yang menimbulkan beragam interpretasi dan perdebatan di kalangan para ahli. Pembahasan mengenai hubungan ini mencakup beberapa tema penting yang menjelaskan untuk interaksi serta karakteristik masyarakat dalam kebudayaan Afrika pada masa lampau. Yang pertama itu ada sebelum abad ke-19, hubungan antara bangsa Afrika dan dunia luar termasuk Eropa, Timur, Tengah, Samudra Hindia, Amerika berfokus pada kegiatan perdagangan. Tujuan utamanya adalah memperoleh komoditas berharga yang dibutuhkan oleh kelompok elit politik dan pedagang. Melalui interaksi ini, terjadi pola pertukaran unsur-unsur budaya seperti makanan, penyakit endemik, praktik keagamaan, alat musik, hingga gaya seninya. Yang kedua, sejak abad ke-15 hingga ke abad 19, pengaruh kebudayaan dan perdagangan bangsa di Eropa di Afrika semakin meluas dan mendalam. Aktivitas ini meningkatkan terutama pada abad ke-18 hingga ke awal 19 akibat berkembangnya perdagangan budak yang melintasi Samudra Atlantik, Gurun Sahara, dan Samudra India. Nah, yang terakhir, pada abad ke-18, Afrika mulai memproduksi hasil pertanian dan hutan-hutan untuk tujuan ekspor, sementara perdagangan budak tetap berlangsung semakin marak. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Afrika semakin bergantung pada pasar luar negeri. Ketimpangan dalam sistem kolonial kemudian mempercepat proses dominasi Eropa atas Afrika dengan ahli membawa kemajuan dan manfaat bagi masyarakat setempat. Nah, yang kedua, ada jaringan perdagangan Afrika sebelum abad ke-19. Perdagangan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya interaksi antar kelompok masyarakat Afrika sekaligus menjadi pendorong terbentuk berbagai negara di benua tersebut. Seperti dijelaskan dalam bab 7 dan bab 6, jauh sebelum bangsa Portugis memulai pelayaran mereka mengelilingi pantai selatan Afrika dan menjalin kontak dengan penduduk setempat. Masyarakat Afrika telah terlibat dalam kegiatan perdagangan dan pertukaran budaya dengan berbagai wilayah lain di dunianya. Hubungan ini terjalin melalui jalur-jalur perdagangan kuno yang menghubungkan pasar-pasar, sumber daya alam, serta pusat pemerintahan dan keagamaan. Jalur tersebut sering dilalui oleh para pedagang, perajin, utusan antar negara, dan peziarah. Afrika Barat menjadi kawasan dengan perkembangan sistem perdagangan dalam pesat. Di wilayah ini, jaringan transportasi dan karyawan berkembang pesat, terutama di kalangan masyarakat berbahasa Mande dan Hausa. Nah, yang ketiga itu ada pasang surut hubungan antar Eropa Afrika hingga abad ke-19. Di Afrika Timur dapat dijelaskan kekuatan laut Portugis dengan cepat berhasil mendudukkan penduduk Swahili, namun Kekaisaran Matama berada jauh dari jangkauan meriam mereka, sehingga kerajaan dagang dan misi keagamaan Portugis dapat dihalangi oleh para pemimpin Afrika serta pedagang Swahili. Meskipun Portugis sempat meraih kemenangan di Laut Arab dan Samudra India, mereka menghadapi perlawanan dari Turki Utsmani yang membantu seorang Somalia dengan persenjataan modern untuk melanjutkan jihad melawan umat Kristen di Ethiopia. Sekitar tahun 1540, pasukan Somalia menyerang Ethiopia berhasil dikalahkan pada tahun 1640, di mana berkat bantuan militer Portugis, para misionaris Portugis dan Spanyol sempat memengaruhi sebagian bangsawan Ambara
untuk melakukan agama Kristen Eropa. Namun pada tahun 1630, kelompok tradisi Ethiopia bangkit dan mengusir para misionaris tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Ethiopia memilih menutup diri dari pengaruh Eropa hingga akhir abad ke-19. Hubungan antar dagang masyarakat Afrika dan dagang Portugis membentuk sistem ekonomi, sosial, dan politik yang bertahan hingga abad ke-19. Awalnya, pelaut Portugis itu di Afrika Barat menggunakan kekerasan dengan menyerang masyarakat setempat sebagaimana yang mereka lakukan di wilayah pesisir Maroko dan Mauritania. Namun pendekatan ini terbukti tidak efektif sehingga mereka pada akhirnya menyesuaikan diri dengan sistem perdagangan dan diplomasi lokal. Para pedagang Portugis mulai menggunakan alat tukar, pembayaran pajak atas tanah yang mereka sewa, serta pembangunan benteng dan pabrik dagang untuk melindungi kepentingan mereka. Nah, yang terakhir itu ada yang keempat itu yang dimana subjudulnya itu yang berjudul perbudakan bangsa Afrika, yang dimana perbudakan bangsa Afrika ini memiliki tiga bentuk utama, yaitu bentuk asli atau pure African style, perbudakan setelah masuknya Islam, dan perbudakan akibat kedatangan bangsa Eropa. Dari ketiganya, bentuk terakhir memiliki dampak paling besar, baik terhadap masyarakat Afrika maupun terhadap Eropa. Khususnya di Amerika, wilayah perbudakan asli terutama terdapat di kawasan Khatulistiwa dan sekitar Teluk Guinea. Budak biasanya diperoleh melalui perang antar kerajaan, di mana pihak yang kalah dijadikan budak. Karena itu, banyak raja di daerah tersebut terus melakukan peperangan untuk memperluas wilayah sekaligus menambah jumlah budak. Selain lewat perang, budak juga diperoleh melalui pembelian, penangkapan, hukuman bagi pelaku kriminal, atau karena kondisi fisik dan mental yang dianggap tidak normal. Demikianlah materi yang saya paparkan tentang materi yang kelima, sejarah Afrika. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian.